Cerita diawali dengan memperlihatkan perkumpulan sebuah sekte yang dipimpin oleh pria parubaya bernama Bubalo. Bubalo ini sangat dihormati oleh pengikut dan eksekutifnya. Namun meski begitu, ia juga dikenal kejam. Hal itu terbukti ketika dia tak segan menghabisi salah satu eksekutif karena telah gagal menjalankan misinya. What about the girl? Dari sekian banyak misi yang Bubalo berikan kepada para eksekutif, ada misi paling penting yang dia tekankan kepada mereka, yaitu menemukan seorang wanita dengan julukan Lady Death yang beberapa hari lalu hampir saja membunuhnya. Find her at any cost! Dan inilah Lady Death sedang terbaring lemah di rumah salah satu eksekutif yang mohon maaf tidak memiliki rambut, entah karena kasihan atau memiliki hubungan lain tanpa si eksekutif merawatnya dengan sangat baik seperti dia merawat anaknya sendiri. Selanjutnya, kita akan diperkenalkan dengan sepasang agent GRID atau Global Response Intelligence Team bernama Brandon serta satu rekannya yang berewokan bernama Zero yang ketika sedang makan, mereka mendapat panggilan tugas dari atasannya bernama Gabriel mencari Lady Death atau anggota GRID yang sudah putus kontak dengan GRID selama 6 bulan. Lady Death is alive. Is she okay? Gabriel menjelaskan jika 6 bulan lalu Lady Death dikirim untuk menghabisi Ivan Bubalo, seorang pemimpin sekte dengan julukan sang penakluk dari Malta. Otoritas sektenya sangat besar hingga dia bisa meraih pijakan politik dan teritorial. Bahkan saking kuatnya Bubalo ini, dia berani melawan pemerintah, mendapat julukan sebagai negara bagian Aragon. His cult or terrorist cell call themselves the State of Aragon. Tak seperti teroris lain yang berdiri dengan menggunakan atas nama Tuhan, sekte Bubalo menjadikan dirinya sendiri sebagai Tuhannya yang patut disembah. Dan selain Bubalo, ada juga eksekutif yang berjumlah 5 orang bertugas menjaga Bubalo dan tatanan kepemerintahannya di negara bagian Aragon. And unlike Al-Qaeda and Hezbollah, their allegiance is not to God or Allah, it is to Bubalo. Ketika Lady Death memasuki markas Bubalo 6 bulan lalu, saat itulah dia kehilangan kontaknya dengan si Lady. Namun tak lama, Gabriel mendapatkan sinyal SOS darinya membuat dia percaya jika Lady Death masih hidup, sehingga ia meminta Zero dan Brandon untuk menyelamatkan si Lady dan menyelesaikan apa yang sudah dia mulai. Okay. Let's get to work. Sesampainya di Mata atau lebih tepatnya markas sekte Bubalo, Brandon bertugas untuk memantau dari kejauhan sedangkan Zero langsung turun ke lapangan untuk melihat dari dekat dan menginformasikan apa yang dia lihat kepada Brandon. Dengan skop yang dia gunakan, Brandon berhasil menemukan salah satu eksekutif bernama Ana Costa. Namun dia tidak bisa mengeksekusinya lantaran ada seorang penjaga yang takutnya akan menyebabkan kekacauan jika dia melihat atasannya ditembak. Zero sendiri membuka salah satu tirai WC agar Brandon bisa memantau ke bagian dalam. Yang tak lama, Zero berhasil menemukan eksekutif lain bernama Mario Fava. Dan dengan menggunakan bahasa mata yang ala kadarnya, dia menemui Mario dan memberitahu jika seorang eksekutif wanita bernama Katrina ingin menemuinya. Katrina ritterak Vitteratsin privatamente. Tak lama, Zero juga berhasil menemukan Katrina. Tentu dia juga memberitahu Katrina jika Mario ingin menemuinya secara personal. Dan ajaibnya, Katrina berhasil ditipu oleh Zero dan langsung pergi ke atas untuk segera menemui Mario. Excuse me. Secara kebetulan pengacara pribadi Bubalo memasuki WC yang tadi tirainya Zero rusak, sehingga Brandon dapat mengambil ancang-ancang dan langsung menembaknya saat itu juga. So long, asshole. Zero lantas membersihkan TKP sebelum anggota sekte lain menyadari jika ada penyusup di antara mereka. Dan dengan menggunakan bahasa mata yang ala kadarnya, Zero kembali mengelabui anggota sekte dan berhasil melakukan tugasnya dengan baik.
Di atap, Mario dan Katrina akhirnya bertemu. Awalnya mereka berdua bingung atas pertemuan rahasia ini. Namun pada akhirnya mereka memanfaatkan momen itu untuk berbuat sesuatu yang aneh. Tetapi It's private. How about both? ketika sedang memantau dari atas, Zero bertemu dengan si eksekutif yang saat ini merawat Lady Death. Rupanya orang itu adalah dokter pribadi Bubalo. Sehingga Zero yang tak ingin kehilangan kesempatan lantas mengikuti secara diam-diam dengan niat ingin menghabisinya. Sayang seribu sayang, si dokter menyadari kehadiran Zero dan langsung menodongkan senjatanya. Hingga tak lama, Lady Death juga mengarahkan senjatanya kepada Zero, membuat dia bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. I have LD and the doctor. It's a long story. 3 down, 2 to go. Let's finish and get out of here. Working on it. Dinmush. Tanzot, rekruti Joda, Le, et Howard. Tak lama setelah itu, Bubalo akhirnya keluar dari kandang. Ia disambut hangat oleh pengikutnya layaknya sebagai dewa, di mana Bubalo sendiri tidak sombong, di mana ia tetap rendah hati dengan menyapa para pengikutnya. Namun ketika Bubalo sedang berpidato, tiba-tiba di tengah kerusuhan itulah, Zero, Lady, dan si dokter berhasil berbaur dengan para pengikut yang berhamburan sehingga mereka dapat kabur dengan mudah tanpa takut ketahuan. I'd say that went pretty well, all things considered. Setelah melaporkan keberhasilan mereka kepada Gabriel dan katanya akan dijemput esok hari menggunakan helikopter, Zero akhirnya memperkenalkan diri pada si dokter, termasuk mengenalkan Brandon agar mereka lebih dekat satu sama lain. I owe this man my life. Demi menghindari kesalahpahaman, Lady Death atau yang nama aslinya Yuki Mifune menjelaskan terkait hubungannya dengan si dokter yang ternyata 6 bulan lalu Yuki menyamar menjadi anggota sekte dan setelah 3 bulan menjadi anggota, Yuki akhirnya dipercaya bahkan menjadi salah satu orang yang disukai oleh Bubalo. Regularly playing along, waiting for the moment when I could strike. But Bubalo is never alone. Suatu hari, Bubalo yang sangat menyukai Yuki memberinya kesempatan untuk menghabisi Bubalo di atas ranjangnya. Namun pengeksekusian itu gagal dilakukan lantaran anak mengetahui tentang rencana jahat Yuki terhadap Bubalo. I was shot 4 times in the back and barely managed to escape. Dengan badan penuh luka, Yuki berhasil melarikan diri, di mana si dokter yang baik hati itu menemukannya dan langsung merawat Yuki sampai saat ini. He risked his own life to save mine. Thank you. We've all had a long day. Let's get some shut-eye. Get ready for the chopper in the morning. Singkat cerita, pagi hari pun tiba. Ketika bangun dari tidurnya, Brandon tidak mendapati si dokter berada di tempatnya lagi. Yang ternyata si dokter pergi ke suatu tempat dengan sangat terburu-buru, di mana Zero yang sudah sadar akan hal itu menyusup ke dalam mobilnya dan mengikuti kemana si dokter pergi. Merasa sudah aman, si dokter yang sedari tadi membawa laptop milik Zero lantas membukanya dan berhasil mengakses laptop itu dengan mudah karena ternyata atas kesalahan Zero sendiri, ia secara tidak langsung telah memperlihatkan sandi keamanan laptop miliknya sehingga Zero yang ingin tahu apa yang si dokter buka langsung menghubungi rekannya bernama Pete untuk membantu mengakses laptop miliknya yang saat ini dipedang oleh si dokter. What do you need? Wait, are you moving? The 3 laptops. There's one in a cafe across from me. Dengan bantuan Intel Pete atau kita singkat saja menjadi IP, Zero akhirnya mengetahui apa yang saat ini si dokter buka, yang ternyata dia sedang menjelajahi dark web dan berkomunikasi dengan seseorang yang menyebut dirinya Pangeran Caspian, berdiskusi terkait pertukaran yang sebentar lagi akan berlangsung, di mana Zero kembali dibuat kagum oleh IP yang juga memberinya titik koordinat tepat di mana si dokter akan melakukan pertukaran. He's chatting with someone calling themselves Prince Caspian. Prince Caspian is paying $5.2 million for something codenamed the Maltese Falcon. Looks like it's going down in a couple hours. I have coordinates. I can send them to you. Intelligence, Pete, you've done it again, my friend. Thank you.
Tepat sebelum pertemuan, Zero, Brandon, dan Yuki rupanya sudah berada di sana berkat koordinat yang Zero berikan tadi, di mana Yuki tampak terkejut dengan apa yang dia lihat saat ini. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa Yuki sampai melohok seperti itu? Yuki, you copy? Lady Death has gone rogue. Ketika sedang melakukan pertukaran, nampaknya Pangeran Caspian merasa ada yang janggal dengan semua ini. Awalnya Caspian menuduh si dokter telah mempermainkannya, sampai tiba-tiba... What's the problem? That's not the case, so... Zero, we have a problem. Dengan penuh amarah, Yuki mencoba mengejar mobil yang membawa Caspian pergi, dan sudah pasti Yuki tidak bisa mengejar, sehingga ia hanya bisa murang-mareng sekaligus bertanya secara brutal kepada si dokter yang sedang sekarat terkait bagaimana dia mengenal Pangeran Caspian dan apa yang dia jual kepadanya. He's dead! Yuki? Di hotel tempat mereka menginap, Yuki yang sudah mulai bisa berpikir dingin akhirnya bercerita terkait alasannya tadi sangat marah. Rupanya Pangeran Caspian adalah ayah Yuki yang seharusnya sudah mati beberapa tahun lalu. That man was Soshi Mifune. Saat itu ketika Yuki masih kecil, ia yang sudah tidak mempunyai orang tua diadopsi oleh Caspian. Awalnya Caspian terlihat sangat menyayangi Yuki. Sampai usianya menginjak 10 tahun, Caspian mulai menunjukkan niat aslinya dengan menjadikan Yuki sebagai seorang pembunuh handal di usia muda. Namun setelah melakukan banyak aksi, Yuki akhirnya merasa lelah dan menghabisi ayah angkatnya sendiri ketika dia sedang lengah. At least I thought I did. Caspian sendiri atau yang nama aslinya Mifune malah tertangkap di rumahnya oleh Ana yang rupanya masih hidup karena ternyata tempat yang Mifune gunakan untuk bertransaksi adalah markas milik Sekte Bubalo. Let me say that we have security footage of you doing business with Dr. Zorik. Ana merasa penasaran dengan transaksi apa yang dilakukan antara Mifune dengan si dokter, di mana Mifune menjelaskan jika dirinya ingin menghabisi Yuki lebih dari siapapun, dan pada transaksi tadi Mifune membeli handphone yang sudah tersambung dengan alat pelacak yang saat ini berada pada tubuh Yuki, sehingga hal itu menjadi alasan kenapa si dokter repot-repot menyelamatkan Yuki dari kematian. You see, we have a common enemy. Pada akhirnya terjadilah sebuah kerjasama antara Mifune dengan Ana, di mana mereka mempunyai satu tujuan yang sama, yaitu membunuh Yuki atau Lady Death yang sudah membuat mereka menderita. Will you be as dead as that man on the floor behind you? I want her as dead as you do. Dengan kerjasama yang sudah terjalin itulah, Ana mengirimkan satu anak buahnya untuk memburu Yuki dengan menggunakan HP milik Mifune yang sudah terkoneksi dengan lokasi Yuki saat ini. We want the same thing. You have 48 hours. Berkat handphone itu, si anak buah berhasil menemukan lokasi Yuki dengan sangat mudah. Sementara Yuki Chase yang tidak tahu jika musuhnya ada di dekatnya terlihat tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Sampai akhirnya... Answer it. Karena kalah jumlah, si anak buah itu pun memilih untuk mundur terlebih dahulu, sedangkan Yuki CS memilih untuk pergi ke sebuah tempat yang jauh dari pemukiman, kemudian mengangkat panggilan Ip yang sedari tadi menghubunginya. Rupanya Ip berniat melaporkan terkait alasan anak buah Ana dapat mengetahui lokasinya dengan mudah. Dia mengatakan jika selama ini terdapat alat pelacak yang tanpa sadar selalu Yuki bawa. Zero meyakini jika handphone yang diberikan si dokter pada Yuki sudah disisipkan alat pelacak, sehingga mereka langsung menghancurkan HP-nya masing-masing, berharap si anak buah tidak bisa mengejarnya lagi. Ketika Ip sedang mencari makan di luar, ia malah bertemu dengan Gabriel yang rupanya sudah menunggu Ip sejak tadi. Entah dari mana Gabriel tahu tentang latar belakang Ip. Mereka berdua melanjutkan mengobrol secara rahasia di meja makan, kemudian mengajak Ip pergi untuk mencari Brandon CS yang tiba-tiba saja menghilang beberapa waktu lalu. They've gone dark. Completely off the grid. I can take us there if you can get us past the firewall. Yeah, okay, I'm in.
Ip yang sejatinya memang agak kurang dalam berinteraksi dengan orang lain terpaksa harus menuruti apa yang Gabriel inginkan. Ya, langsung dibawa ke mata untuk mencari Brandon CS menggunakan pesawat kelas ekonomi dengan fasilitas yang cukup sederhana. Setelah menyadari jika tidak memiliki apa-apa selain pakaian yang belum diganti selama beberapa hari, Brandon CS akhirnya berpencar untuk berbelanja pakaian, mencari senjata, dan sebuah mobil untuk menemani perjalanan mereka. That's the kid's toy. Just give me the Remington here. This Russian puppy. Brandon CS yang masih belum yakin dengan lokasi pelacaknya berada, memasukkan seluruh barang yang dibawanya ke dalam mobil untuk memancing si anak buah keluar, dan bisa langsung mereka habisi saat itu juga. I got you an Uzi. Thanks, man. Beberapa jam mereka menunggu si anak buah yang tak kunjung datang membuat Brandon yakin jika memang pelacak yang dipasang oleh si dokter benar-benar berada di HP yang sudah mereka hancurkan. Dan karena penantian mereka tidak ada hasil, Brandon CS berniat untuk meninggalkan tempat itu, tapi tiba-tiba sesampainya di penginapan, tepat ketika Yuki membuka pakaian dan memunggungi Zero dan Brandon, mereka berdua akhirnya sadar akan sesuatu yang sudah mereka lewatkan, yaitu si dokter besar kemungkinan menyimpan alat pelacaknya pada tubuh Yuki. Which one? Dengan telaten dan saling bergantian membuka jahitan pada luka Yuki, mereka akhirnya menemukan sebuah chip kecil yang ternyata adalah alat pelacak yang membuat lokasi mereka selalu ditemukan. Beberapa saat setelah melakukan operasi yang ala kadarnya, mereka langsung bersiap untuk menjebak si anak buah yang sudah pasti akan datang. Dan benar saja, karena tak lama si anak buah sudah berada di lobi penginapan, berjalan menelusuri koridor sesuai arahan yang diberikan handphonenya. Namun ketika si anak buah sudah sampai di lokasi tujuan, ia tidak menemukan siapapun di sana kecuali sebuah alat kecil yang disimpan di atas bantal, membuat si anak buah siaga dan memutuskan untuk segera keluar dari tempat itu. Tapi tiba-tiba akhirnya Yuki CS berhasil lolos dari orang yang mengejarnya. Ia mengambil handphone si anak buah dan menghubungi nomor ayahnya dengan menggunakan HP itu, mengajaknya bertemu untuk menyelesaikan dendam mereka yang belum terselesaikan. Yuki datang sendiri ke tempat ayahnya berada. Ia tidak tahu jika saat ini ayahnya sudah bersekongkol dengan anak atau sekte Bubalo yang notabene adalah musuh besarnya. Gabriel sendiri telah sampai ke lokasi transaksi si dokter dengan Mifune. Ip langsung mengeluarkan laptopnya untuk mengakses CCTV di tempat itu. Dan setelah berhasil tersambung, tiba-tiba saja anggota sekte mulai berdatangan, membuat Gabriel tak punya pilihan lain selain pergi meninggalkan laptop Ip yang masih beroperasi. Forget the damn laptop. Saat itu juga, Ip secara resmi dilantik menjadi anggota Grid yang baru. Mereka mencoba untuk mencari jalan lain agar bisa masuk kembali ke tempat itu. Dan karena Ip merupakan pakar IT profesional, ia berhasil mengakses laptop miliknya dengan handphone, membuat mereka bisa masuk ke tempat itu dengan mudah. Sempat terjadi percakapan ringan antara Yuki dengan sang ayah, namun karena si ayah sudah terlalu dendam dan ingin segera menghabisi Yuki, ia lantas menodongkan senjatanya tepat ke arah kepala Yuki, tetapi Wait. dan ya, Yuki berhasil menghindari kematiannya, bahkan lantas menghabisi anak. Namun ketika Yuki akan menghabisi ayahnya sendiri, para penjaga tiba-tiba datang membawa Zero dan Brandon, membuatnya dilema dengan apa yang harus dia lakukan. Alih-alih menghabisi putrinya, si ayah justru memilih untuk meninggalkan tempat itu, membiarkan Yuki berada dalam situasi yang sangat dilema antara harus menyelamatkan kedua rekannya atau tidak. Dan ketika situasi tegang itulah, tiba-tiba
Yo, rupanya Gabriel datang bersama Ip dari belakang sehingga lengkaplah sudah pasukan hebatnya yang siap menghabisi para penjaga sekte Bubalo, di mana mereka langsung beraksi dan tak menyisakan satu orang pun di tempat itu. Dengan atau tanpa senjata yang dimilikinya, Yuki sebagai seorang perempuan harus melawan selusin pria bertubuh kekar yang membawa benda tumpul sebagai senjata sehingga sial bagi Ip yang malah bertemu dengan bos terakhir ketika dia sendirian. Ditambah lagi dengan CCTV yang tiba-tiba saja mati membuat Ip harus kehilangan mata ketiganya. Namun meski begitu, Dewi Fortuna masih berpihak kepada Ip karena senjata yang Mifune gunakan mendadak macet membuatnya tak bisa melayangkan tembakan sehingga tepat setelah menghabisi pria terakhir, para penjaga tiba-tiba saja datang dan berjejer siap untuk menghabisi Yuki. Namun meski begitu, mereka tidak sadar jika saat ini Zero dan Brandon sudah di posisinya masing-masing untuk membantu Yuki yang sedang berada dalam kesulitan. Setelah menemukan Mifune yang terluka dan tak bisa apa-apa, mereka akhirnya memilih untuk meninggalkan orang itu dan kembali ke markas Grid karena merasa jika ini semua sudah berakhir. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian setelah menghabisi seluruh sekte, terlihat Mifune yang sudah sembuh total sedang dibawa oleh pihak keamanan untuk diadili. Namun karena pengadilan hanya akan memberikan hukuman ringan kepadanya, Yuki selaku anak yang baik langsung menghabisi ayahnya saat itu juga. Tamat, ending yang sangat membagongkan.